Halo semuanya, kembali lagi bersama gua CRY dan terima kasih untuk mengklik video ini. Jadi seperti judul yang sudah gua berikan di thumbnail maupun di video kali ini, gua hanya ingin mengasih tentang keluh kesah gua seputar anime Oregairu yang gua anggap tidak seseru seperti yang seharusnya gitu. Seharusnya anime itu jauh lebih asik lagi kalau membahas tentang kisahnya seorang Hachiman. Tapi gua berpikir ini anime kayak jualan waifu aja. Buktinya semuanya fokus terhadap Yui Gahama Yui. Cuman apakah seperti itu doang? Akhirnya ketika gue main-main di Facebook, di grup Facebook Oregairu Indonesia, salah satu adminnya itu membuat postingan yang cukup menarik, yaitu adalah produsernya itu bukan karyawan Studio Phil. Bagi yang nggak tahu Studio Phil itu adalah studio yang menangani anime Oregairu dari season 2 dan season 3 nya juga ditangani oleh Studio Phil. Dia karyawan dari Marvelous. Marvelous itu adalah salah satu anggota komit produksi anime alias sponsor. Nah, salah satu tugas produser adalah memberitahu apa yang diproduksi animenya. Lakukan dari sudut pandang bisnis, jadi dia juga ngaruh dalam penulisan storyboard. Awal, apakah dia berpengaruh ke story animenya saat ini yang condong ke Yui? Itu cuma masih asumsi pembaca aja, walau itu memungkinkan. Mau tahu siapa lagi karyawan Marvelous? Si autor sendiri. Wataru Wateri itu sering jelasin kalau dia itu bukan cuma novelis, tapi kerjaan utama dia itu salaryman di Afterword dan tweetnya. Di Wikipedia Jepang tertulis di mana dia kerja, yaitu Marvelous. Nah, jadi di sini seperti yang kita tahu lah, yang terpenting dalam mengadaptasi sebuah anime itu bukan menyesuaikan dengan hasil adaptasinya, tapi menyesuaikan permintaan pasar. Ini yang harusnya teman-teman sadarin kan. Permintaan pasar itu di atas segalanya. Maksudnya apa? Yang penting itu adalah kepuasan dari penonton, itu di atas segalanya. Jadi kalau misalnya gue boleh berpendapat, adaptasi anime Oregairu itu lebih memuaskan untuk mereka yang belum baca novelnya daripada mereka yang udah baca. Kalau misalnya sekarang gue nih gak baca novel Oregairu, gue bilang, wow, Yui Gahama is best girl. Yui Gahama wajib menang. Tapi ketika gue nonton baca novelnya lalu nonton animenya, nani? Kenapa si Tepos kalah? Kenapa si tumor yang harus banyak diperlihatkan? Si Tepos cuma jadi NPC bro, cuma jadi karakter yang tidak utama, cuma jadi karakter penyebut, penyeluruh, pelengkap doang gitu. Akhirnya gue berpikiran seperti itu terus. Jadi gue juga penasaran apa sih yang dipikirkan oleh Studio Phil atau jajaran direksi dan produsernya. Itu kesannya hanya ingin menghancurkan rating dari anime ini. Tapi seperti yang kita ketahui, itu judul besar. Autornya Wataru Watari pun pasti juga mikir, Lulu, kenapa anime Watashi jadi koyok ngene? Kan dia juga tidak mau. Tapi apa yang terjadi jika memang autornya itu sudah memberikan izin kepada produser, udah buat seperti apa saja, yang penting royaltinya kita berbagi gitu. Kita juga tidak tahu. Poinnya adalah pembaca puas atau untung besar. Pembaca puas ini artinya adalah pembaca novelnya itu puas dengan adaptasi anime. Kalau misalnya untung besar, mau gimana caranya agar anime Oregairu itu bisa mendapatkan penonton sebanyak-banyaknya? Bukan hanya dari nama yang sudah dia bawa atau istilah gue banget yang dia bawa, tapi bagaimana dia mendapatkan penonton-penonton baru, bukan penonton-penonton kemarin dan juga penonton dari pembaca novel. Yang diincar itulah penonton-penonton baru gitu. Makanya ditambahkanlah fan service, ditambahkanlah keimutan luar biasa, ditambahkanlah sifat-sifat tsundere yang bagaimana bisa membawa penonton baru. Yang penting dari hasil sebuah anime itu seberapa luas pasar bisa mendapatkan penonton dengan populasi dengan jumlah besar gitu loh. Misalnya dari 100 juta penikmat anime, dia dapat 80 juta, artinya itu dia sukses besar. Yang penting mereka nonton, suka apa enggak itu urusannya beda. Itu urusannya yang akan dibahas dari 80 juta itu mana yang suka, mana yang enggak suka. Nah, di situ memang ladang untung, tapi ladang bisnisnya adalah jualan dari nama besar itu. Dia bisa mendapatkan 80% total dari para penonton yang ada di seluruh bumi. Itu nilai yang besar, tapi mereka nggak suka, no problem. Yang penting branding gue sukses. Nah, seperti itulah yang gue maksud. Jadi ini hanya berkutat dengan ilmu bisnis sehingga Oregairu ini jadi tumbal dalam cerita yang sudah sangat dibuat secara apik sekali ya. Gue juga kagak ngerti sih ya.
jadi ingat kasus tuh Aruma Jutsu Index season 3 gitu loh. Jelek gitu. Gue bilang jelek aja karena emang gue kagak puas. Tapi gue nggak tahu di belakangnya itu ada apa. Itulah yang harus gue pikirkan juga. Gue harus bilang banyak anime itu gue harus bilang jelek itu animenya. Karena gue kagak suka gitu. Ya kalau lu suka no problem gitu ya. Itu suka-suka ente. Apalagi kita nonton gratisan di sini kan. Mau bilang nggak bagus juga, apa fungsi gue ngomong kayak gitu? Harusnya tuh Anda jadi animatornya aja sekalian biar bagus gitu. Kalau animator tuh nggak ikut serta dalam loh pembuatan cerita. Harusnya yang jelek itu sisi mananya gitu, kita harus tahu dulu. Misalnya ada anime, wah anime One Punch Man itu katanya sih kagak bagus. Dari sisi mana? Ternyata dari sisi animasinya yang sebenarnya sudah cukup tapi nggak segarang banget gitu. Padahal penikmatnya tuh ingin tuh totalitas gitu, totalitas agar animasinya tuh mantap. Kalau perlu ufotable yang bikin, dikit-dikit penikmat anime itu bilang dikit-dikit ufotable, solo leveling ufotable, semuanya harus ufotable kali yang bikin ya. Sedangkan uangnya kagak ada gitu, kecuali tiba-tiba ada raja minyak gitu dari Arab gitu, orang dateng kan, wah mau Shingeki no Kyojin dari ufotable, wah garang sekali gitu loh. Jadi itu saja sih. Pertama harus gue kasih tahu, gue mendapatkan sumber ini langsung dari grup Oregairu Indonesia yang dimana diposting oleh salah satu adminnya. Gue kenal ini admin sering banget ngepost gini ya. Kayaknya dia sangat jago gitu masalah ginian gitu ya. Dan link grupnya nggak usah repot-repot. Kayaknya sih penonton di sini banyak yang sudah masuk grup ini ya. Namanya itu Oregairu Indonesia. 3 teman gue, siapa aja ini? Alvin, Arwisal, Renoho. Oke, ternyata banyak juga dari teman-teman gue yang sudah gabung ke grup ini gitu ya. Banyaknya cuma 3 bang, ngawur aja lu ya. Ya maaf. Oke, mungkin hanya itu aja video yang bisa gue berikan ke teman-teman. Ada beberapa kata yang mungkin tidak teman-teman sukai, tapi mau gimana lagi? Seperti inilah cara hidup. Dunia itu berputar, nggak kayak Subasa. Subasa itu maksudnya apa sih gue ngomongnya? Oke dah ya, gue nggak tahu lagi emang harus ngomong apa. Yang bisa gue sampaikan adalah semoga teman-teman itu bisa memaklumin dari kualitas anime Oregairu yang sudah diberikan oleh studio. Studio Phil itu nggak bertanggung jawab besar karena mau gimana lagi mereka harus patuh sama yang ngasih duit ya, yaitu yang gaji mereka. Kalau yang gaji mereka maunya kayak gini ya udah berikan aja gitu. Masalah untung nggak untung yang penting kita sudah bikin sesuai apa maunya mereka. Itu yang penting. Jadi itu saja yang bisa gue berikan ke teman-teman. Semoga teman-teman itu bisa merasa cukup dengan apa yang gue berikan. Dan itu sekian dari gue. I'm CRY. See you. Aduh, next time.